orang yang beriman dan mereka memegang teguh keimanannya dan tidak berbuat syirik kepada Allah dan lurus dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk golongan umat-umatnya yang pantas mendapatkan syafaat khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga Allah cintai dan semoga Allah berkahi, kita lanjutkan kaidah yang ke-15 pagi hari ini. Kaidah ke-15 Allah firmankan di dalam surat Al-Qasas 48 sampai 50. 48 sampai 50 dari kutipan kaidah yang diambil oleh penulis, yaitu fa'ilam yastajibu laka fa'lam annamu tattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti nafsu mereka belaka. Jika kita memahami maksud dari ayat ini, maka minta tolong salah satu dibacakan artinya dari ayat ke-48 sampai ke-50, berarti 3 ayat, 48, 49, 50. Biar kita mengerti ayat. Izin, Pak Ustadz ya. Surat 28 ya Pak Ustadz, ayat 48. Ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Nabi Muhammad mukjizat seperti apa yang telah diberikan kepada Musa? Bukankah mereka itu telah ingkar kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka berkata, Al-Quran dan Taurat adalah dua kitab sihir yang saling menguatkan. Mereka juga berkata, sesungguhnya kami mengingkari keduanya. Katakanlah Nabi Muhammad, datangkanlah sebuah kitab dari sisi Allah yang lebih banyak memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu orang-orang benar. Jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, setelah Bu Endang sudah dibacakan ayat lengkapnya 48 sampai 50. Ayat ini menceritakan bagaimana orang-orang musyrik, orang-orang kafir dari golongan orang-orang Yahudi ketika mendapatkan dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran, justru mereka menantang kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa tidak diberikan kepada Muhammad seperti apa yang diberikan kepada Musa? Artinya apa? Artinya orang-orang Yahudi ini menantang kenapa mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran, bukankah Musa juga diberikan Taurat? Kenapa Nabi Muhammad tidak diberikan mujizat yang luar biasa seperti halnya Musa yang ketika tongkatnya bisa berubah menjadi ular, tongkatnya bisa membelah bisa membelah lautan. Kenapa diberikannya juga Al-Quran sebagaimana Taurat? Dan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel itu mengatakan, bukankah Al-Quran dan Taurat itu adalah sama-sama sama-sama sihir? Tolong datangkan kepada kami kitab yang lebih sempurna dari dua kitab itu, yaitu Taurat dan Al-Quran. Maka kami akan mengikutinya. Ini adalah perkataan orang-orang Yahudi ketika mendapatkan dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh orang Yahudi ini, maka Allah menyampaikan fa'ilam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wahai Muhammad, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, karena ini adalah apa yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, kalau mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, ini kaidah yang akan kita pelajari. Artinya apa? Artinya apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel adalah mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka.
Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah syariat yang sudah disempurnakan dari agama mereka terdahulu, dan mereka tidak meyakini dan mereka tidak mau bahwa nabi yang diturunkan di antara mereka bukan dari kalangan Bani Israel. Justru mereka mendapati nabi yang terakhir adalah nabi yang dikirimkan dari bangsa Arab. Kenapa mereka menolak itu? Karena memang banyak dari di antara nabi dan rasul yang dikirimkan itu memang kebanyakan dari Bani Israel. Untuk memberikan mereka paham, sesungguhnya mereka sudah diberikan nikmat yang luar biasa. Banyak di antara nabi dan rasul itu diturunkan kepada Bani Israel, tetapi mereka juga tidak beriman kepada Allah. Justru nabi yang dikirimkan kepada mereka disakiti, pengen dibunuh, dizolimi. Maka itu yang menjadikan kita paham, karena mereka berharap nabi terakhir itu tetap dikirimkan kepada mereka, yaitu Bani Israel. Dan itu yang menjadikan mereka itu terus menolak apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir yang Allah kirimkan di dalam kehidupan mereka dari bangsa Arab. Makanya kesombongan di dalam hati mereka, apa yang ada di dalam hati mereka, maka ditutup oleh Allah. Hati mereka ditutup, ditambah penyakitnya, dan itulah gembok yang luar biasa bagi orang-orang yang telah mendustakan Rasulullah SAW. Ini ayat yang disampaikan dalam surat Al-Qasas. Kalau mereka menolak, sebenarnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Kaidah ini akan saya mulai dengan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu tentu pernah mendapati seseorang, baik guru atau dosen, ketika guru di sekolah SD, SMP, SMA, atau dosen ketika menyampaikan kuliahnya. Pernah nggak Bu, Bapak Ibu ketemu dengan guru yang mudah menyampaikan materi, mudah menyampaikan pelajaran, dan Bapak Ibu itu mudah sekali untuk menerima pelajaran itu? Tentunya di antara Bapak Ibu ada yang ketika dulu sekolah, ketika mendapatkan pelajaran dari gurunya atau dari dosennya, karena saking pinternya dosennya, saking fasihnya ngomong, sehingga menjadikan kita itu mudah paham. Baru beberapa kalimat disampaikan menjadikan kita itu paham dari materi yang disampaikan. Analogi sederhananya Bapak Ibu, kalaulah dosen itu makhluk, kalaulah guru itu makhluk yang menyampaikan kalimat dengan mudah, menyampaikan kalimat dengan tertata, kemudian kita mudah memahaminya, maka ingatlah, Allah itu maha ilmu. Allah itu melebihi ilmunya dari makhluknya. Tata cara penyampaian Allah itu lebih sempurna. Apa yang disampaikan Allah itu tidak mungkin sulit difahami makhluknya. Apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran itu tidak mungkin akan sulit difahami sama makhluknya. Maka kalaulah manusia menyampaikan bahasa, menyampaikan materi, dosen, guru menyampaikan materi dan kita mudah memahami, sesungguhnya syariat ini disampaikan oleh Allah itu pasti mudah difahami dan mudah kita mengerti. Paham ya? Sampai di sini maksudnya. Jadi kalau kita masih menolak apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, masih menolak apa yang Allah sampaikan dari ayat-ayatnya, berarti bukan Allah yang salah dari syariatnya, bukan Allah yang salah dalam menyampaikan kalimatnya. Tapi apa? Yang salah adalah kita ketika kita masih mengikuti hawa nafsu kita. Itu kaidah yang akan kita pelajari. Apa refleksinya di dalam kehidupan kita? Refleksinya di dalam kehidupan kita, maka jika kita, Bapak Ibu, ini ayat ini menceritakan jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti nafsu mereka. Kita refleksikan dalam kehidupan kita. Kadang Bapak Ibu, apa yang kita ambil di dalam kehidupan kita, baik dari segala aktivitas, dari keputusan hidup kita, kadang kita kalah dengan nafsu kita dibandingkan dengan syariat yang sudah Allah tentukan di dalam kehidupan kita. Banyak perkara-perkara yang kita lakukan, banyak perkara-perkara yang kita putuskan di dalam kehidupan kita, itu masih banyak mengikuti nafsu kita daripada syariat yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita belum memahami apa yang Allah sampaikan di dalam syariatnya, dari hukum-hukumnya, maka sesungguhnya bukan Allah itu yang tidak pandai untuk menyampaikan setiap kalimatnya, tetapi kita sebagai
umatnya, sebagai makhluknya, sebagai hambanya, itu yang hanya mengikuti nafsu kita. Karena tidak ada perkara yang menentang dari syariat yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita, kecuali adalah nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka kalau kita belajar dan kalau kita memahami setiap dari aktivitas kita, kadang kita tahu kebenarannya, kadang kita tahu syariat yang Allah turunkan di dalam kehidupan kita. Tapi kadang syariat itu kalah dengan apa yang menjadi landasan dari nafsu yang ada di dalam diri kita. Saya ambilkan contoh Bapak Ibu, saya ambilkan contoh. Kalau kita Bapak Ibu, ini contoh yang sangat sederhana. Banyak di antara kita ketika belum diberikan kemampuan Bapak Ibu secara finansial, kadang kita kadang kita tidak sabar untuk mengambil dengan cara yang baik. Kita kadang pengen punya sesuatu, tetapi kita memotong kompas dengan menerjang syariatnya Allah. Allah itu sudah mengatakan bahwa ketika kamu belum mampu atas segala sesuatu yang kamu inginkan, maka bersabarlah. Karena apa yang Allah tetapkan itu pasti akan terjadi. Contoh, kalau kita pengen mobil, ini contoh sederhana, hanya contoh saja Bapak Ibu. Mungkin terjadi sama saya, mungkin terjadi di banyak orang. Ada yang punya mobil, ada yang pengen punya mobil, tapi kemampuannya belum mampu untuk mengambil mobil. Mungkin baru separuh yang dia miliki. Akhirnya apa? Akhirnya karena dia tidak sabar dan segera pengen punya mobil, dengan mengikuti nafsunya, mungkin alasannya adalah kebutuhan, ini, untuk kesana, untuk kesana. Tetapi banyak di antara orang ketika mengambil kendaraan itu hanya untuk mengikuti nafsunya, untuk dipandang orang punya, di garasinya ada mobil, bergaya dengan kemewahannya dan segala macam alasannya. Tetapi yang dilakukan adalah menerjang apa yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Allah itu sudah menyampaikan. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengambil dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah. Akhirnya dari sebagian yang belum mampu, maka mereka mengambil dengan cara riba. Bukankah Allah itu sudah jelas Bapak Ibu menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa perkara riba itu perkara yang ditentang oleh Allah. Dosanya sangat besar. Bahkan dosa riba itu mencapai 70 tingkat. Artinya apa? Allah itu sudah memberikan rule yang jelas. Bukankah bahasa Allah itu sudah jelas menyampaikan ini tidak boleh karena ada keburukan di dalamnya. Ini tidak boleh. Ini syariat yang saya tetapkan. Ini ada dosa yang besar. Ada dosa yang besar. Bahkan apa? Bahkan Allah permaklumkan perang bagi Rasul dan hambanya, bagi orang-orang yang masih berkutat di dalam riba. Maka apa? Maka Allah menyampaikan di dalam satu ayatnya, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Dan itu adalah perintahnya Allah. Perintahnya Allah. Bukankah ini jelas di akal dan pikiran kita kalau hati kita bersih memandang apa yang Allah turunkan di dalam syariat kita. Tetapi apa yang terjadi ketika kita hanya mengikuti nafsu kita, mengikuti keinginan kita, akhirnya kita menabrak syariat yang Allah tentukan di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita mengambil kendaraan atau barang apapun yang akan kita ambil dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil riba. Dengan cara dengan cara yang tidak baik, yang tidak diperkenankan oleh Allah. Maka apa yang Allah janjikan itu pasti terjadi. Setiap dosa itu pasti akan membawa keburukan di dalam kehidupan kita. Maka apa yang terjadi? Banyak contoh dan banyak kasus di dalam kehidupan kita. Siapa yang menerjang apa yang dihukumkan oleh Allah, tidak akan ada kebaikan di dalamnya. Mungkin barang yang kita beli dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah, hari ini kita dapat. Tapi mungkin 1 tahun, 2 tahun, 1 pekan, 2 pekan, 2 bulan, itu pasti akan ada keburukan untuk mengingatkan kita. Kita. Mungkin ada yang ngambil kendaraan, kemudian dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah, dalam waktu 1 tahun, ada aja kejadiannya. Ada mungkin keserempet, mungkin ketabrak, mungkin masalah terjadi, mungkin anaknya kena masalah,
dan dosa itu akan membawa dan merembet, menimbulkan efek buruk bukan hanya kepada pelakunya tetapi pada keluarganya. Pasti ada saja masalahnya. Kemudian apa namanya, ada masalah, kemudian tidak bisa nyicilnya, akhirnya apa? Akhirnya keburukan-keburukan dan masalah itu hadir apa namanya terus-menerus di dalam kehidupannya. Masalah itu Allah hadirkan di dalam kehidupan kita untuk mengkoreksi diri kita. Mungkin ada yang salah dari cara saya mengambil keputusan ini. Tapi banyak orang itu yang nggak sadar. Banyak orang itu yang mengikuti nafsunya dari apa yang sudah Allah perintahkan di dalam kehidupan mereka. Ada yang diingatkan ketika mengambil dengan cara yang tidak baik, mengambil dengan cara yang tidak benar, maka apa? Allah ingatkan, ini kejadian untuk mengingatkanmu, ini kejadian, ini kejadian, ini kejadian. Yang itu menurut kita itu adalah perkara-perkara yang buruk yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak sadar-sadar ketika sudah diingatkan. Dan kita terus berkata di dalam kehidupan kita, ya sudah tidak apa-apa, sudah jalani saja. Berkilah bahwa apa yang terjadi sudah ketetapan Allah. Padahal apa? Padahal itu semuanya peringatan yang Allah kirimkan untuk mengkoreksi diri kita. Kenapa ya mobil saya kok sering rusak, sering masuk bengkel, banyak aja pengeluarannya. Untuk mengkoreksi diri kita. Dan berkah rahmat bagi Allah, bagi siapapun yang sadar. Oh, mungkin cara saya ngambil dengan cara yang tidak benar. Akhirnya apa? Akhirnya Allah mengingatkan saya, akhirnya Allah menegur saya. Untuk mereka bisa kembali kepada Allah. Itu adalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini kalau kita aplikasikan, kaidah ini kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, itu melingkup semua apa yang kita ambil dari syariatnya Allah. Setiap aktivitas kita itu ditentukan dan diatur oleh syariatnya Allah. Tidak ada perkara di dalam kehidupan kita dari kecil sampai besar kecuali Allah itu mengatur dengan syariat yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Cara makan, cara tidur, cara cara berjalan, cara berkomunikasi, cara bertetangga, semua Allah atur. Dan siapapun yang melanggar syariat dan tata cara yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita, maka pasti akan ada keburukan di dalamnya. Nggak usah jauh-jauh tentang perkara benda yang akan atau barang yang kita miliki. Tidur saja, Bu. Tidur, atau saya contohkan dua, satu minum, satu tidur. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara kita minum. Tata cara kita minum. Janganlah kamu minum dengan cara berdiri. Ya, ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya ringan. Tapi kalau kita aplikasikan di dalam ayat ini, semuanya itu masuk di dalam kehidupan kita. Rasulullah itu mengatakan atau menyampaikan di dalam sunnahnya, janganlah kamu minum itu dengan cara berdiri, minumlah kamu itu dengan cara duduk, kecuali kita minum air zam-zam. Air zam-zam itu justru disunahkan kita minum itu dengan berdiri. Kenapa air biasa dengan air zam-zam dibedakan? Karena air zam-zam tentunya berbeda dengan air zam-zam berbeda dengan air biasa. Air zam-zam itu murni, air zam-zam itu bersih. Ketika minum itu tidak perlu disaring. Tapi kalau air biasa, ketika kita minum berdiri, maka saringan di dalam tubuh kita itu lost. Seperti halnya ketika kita punya saringan, kalau kita minum duduk itu air itu disaring di dalam kehidupan, di dalam tubuh kita, kemudian yang dipakai dan bermanfaat itu adalah yang bersihnya. Tetapi kalau kita berdiri, air itu lost, tidak disaring. Sehingga apa? Resiko penyakit-penyakit yang ada di dalam minuman itu bisa masuk di dalam aliran darah kita. Itu cara yang sederhana. Itu sudah dirulkan oleh Rasulullah SAW. Tapi bagi siapapun ini kan menganggap biasa. Enak berdiri sambil jalan juga enak. Kan begitu. Itu mengikuti nafsu kita, mengikuti keinginan kita. Kalau kita misalnya dispenser, habis ngambil dari dispenser, ya kan nyari tempat agak jauh buat duduk misalnya. Itu kan ikuti nafsu, jauh, udah di sini aja sambil berdiri minum. Kan seperti itu biasanya kita. Itu hal kecil Bapak Ibu. Itu hal kecil. Makan misalnya. Keinginan kita kan kalau makan itu kan suka yang manis-manis misalnya. Atau kalau makan, Rasulullah itu
Contoh ini salah satu contoh yang terjadi dalam kehidupan kita kalau buka puasa. Rasulullah itu sudah memberikan sunnah, memberikan ajaran kepada kita tata cara bagaimana cara berbuka yang baik. Diawali dengan cara yang manis dan dengan air putih. Kurma yang ganjil, bisa 1, 3, 5, atau 7, atau 11, atau 13, 15, 17. Akhirnya nggak sah. Tapi yang disunahkan ganjil, tapi yang dilakukan Rasulullah itu tiga biji. Untuk memberikan pelajaran kepada kita. Kenapa Rasulullah itu mengajarkan kepada kita buka puasa itu dengan yang manis, kalau bisa dengan kurma, dan kurmanya itu kurma yang ganjil. Karena semuanya itu kalau diteliti dengan medis, maka akan ada kebaikan di dalamnya. Maka akan ada kebaikan di dalamnya. Artinya apa? Artinya Allah itu tahu ukuran orang kalau berbuka puasa, kalori yang dibutuhkan berapa, gula yang dibutuhkan berapa. Tetapi banyak di antara kita, banyak yang mengikuti nafsunya, banyak mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya apa? Akhirnya buka puasa karena sudah menahan lapar seharian, digempur es campur, es teh, segala macam. Akhirnya langsung karena lapar makan pun tidak terkontrol, apa-apa dimakan, gorengan, buah, semuanya dimakan. Efeknya buruk nggak? Buruk. Akhirnya apa? Akhirnya kekenyangan, tarawihnya jadi tidak semangat, akhirnya ngantuk. Pasti apa yang diterjang dari apa yang disyariatkan Allah dari Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan, pasti ada keburukan. Dan biasanya kita itu lebih mengikuti hawa nafsu kita, lebih mengikuti keinginan kita. Padahal Allah sudah mengatur detail apa yang ada di dalam kehidupan kita. Ini contoh untuk memudahkan kita memahami ayat ini, memahami kaidah ini. Banyak perkara yang kita ambil di dalam kehidupan kita itu lebih mengikuti nafsu yang ada di dalam diri kita, padahal Allah sudah memberikan syariat dan Allah sudah memberikan rule untuk mengatur segala sisi dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan proses kita, Bapak Ibu, ketika kita duduk di majelis ilmu dan ketika kita menjalani kehidupan keilmuan kita. Banyak di antara kita itu yang mengambil syariat, yang mengambil perbedaan, itu mengambil perbedaan dari perbedaan ulama, itu selalu mengambil syariat. Kalau ada perbedaan ini Bapak Ibu, perbedaan fikih, banyak di antara kita yang mengambil perbedaan itu mengambil fikih yang paling ringan, yang paling mudah kita kerjakan, tanpa kita melihat bagaimana sanadnya, bagaimana matannya, bagaimana sisi khilafnya dari perbedaan para ulama. Janganlah kita mengambil sesuatu hanya mengikuti nafsu kita. Dan kebanyakan dari kita, kalau kita duduk di majelis ilmu, kemudian ada perbedaan para ulama tentang masalah A misalnya. Ulama ini mengatakan ini, ulama ini mengatakan ini, ulama ini mengatakan ini. Ini ada ranah khilaf para ulama. Banyak di antara kita itu, saya ngambil yang paling mudah aja. Kan ini khilaf para ulama. Akhirnya apa? Yang kita ikuti itu hanya nafsu kita. Karena ketika kita mengambil pendapat yang berat, itu kita berkata pada diri kita, kalau saya ngambil yang ini, wah konsekuensinya berat nih buat saya. Ya udah, karena ini khilaf para ulama, saya ngambil aja yang paling ringan. Nah ini yang tidak diajarkan. Kalau ada khilaf di antara para ulama, maka kajilah mana yang menurut kita itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Bukan yang paling ringan yang bisa kita kerjakan. Makanya penulis dari kitab ini menyampaikan kisah nyatanya dari beliau ketika beliau itu di debat sama seseorang ketika terjadi perbedaan. Maka ditanya orang yang mendebat beliau, apa alasan kamu mengambil pendapat ini? Sesungguhnya aku mengambil pendapat ini karena apa? Karena ini yang paling ringan. Walaupun belum tentu kebenarannya. Akhirnya penulis buku ini bertanya lagi. Udahlah, kita hilangkan tentang masalah fikih, kita hilangkan tentang masalah hukumnya. Yang saya tanya kepadamu adalah apakah pendapat ini nyaman ketika kamu ambil? Apa jawaban dari
orang tadi. Orang tadi menjawab, sesungguhnya aku itu tidak nyaman memilih pendapat ini. Saya hanya memilih pendapat yang paling ringan saja. Kita sebagai penuntut ilmu, Bapak Ibu, tidak diperbolehkan dengan alasan ini khilaf para ulama. Akhirnya apa? Kita mengikuti hawa nafsu kita untuk mengambil sesuatu yang paling mudah kita kerjakan, untuk mengambil sesuatu yang paling ringan yang kita kerjakan. Maka kaidah ini mengajarkan kepada kita dalam segi sisi apapun, pilihlah yang tidak disukai nafsu kita. Pilihlah sesuai yang tidak disesuai nafsu kita. Paham Bapak Ibu? Pilihlah apapun di dalam kehidupan kita yang tidak disukai oleh nafsu kita. Karena apapun yang tidak disukai nafsu kita, itu pasti akan membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Kembali lagi masalah makan. Bapak Ibu senang manis nggak? Bapak Ibu semuanya pasti senang manis. Tapi belum tentu yang manis itu menyehatkan kita. Berapa banyak hari ini anak-anak yang suka menyukai manis dari kecilnya, belum sampai usia dewasanya sudah banyak yang terkena penyakit gula, sudah terkena penyakit cuci darah, gagal ginjal. Belum tentu sesuatu yang manis yang kita sukai itu memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Makanya apa? Makanya pilihlah sesuatu itu yang tidak kita sukai. Sesuatu yang pahit itu kan tidak kita sukai. Tetapi apa? Tapi pasti memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Jamu itu kan sesuatu yang tidak kita sukai. Misalnya makan sayur ini. Misalnya makan sayur. Sayur itu misalnya hanya direbus saja, misalnya sawi, direbus saja, atau enak dikasih micin sama dikasih penyedap rasa, Bu. Pasti lebih enak dan kita lebih memilih sawi, soisin atau hijau-hijauan itu kalau sudah dikasih penyedap rasa, dikasih MSG, monosodium glutamat itu yang membuat rasa jadi enak. Iya kan? Tapi kalau sawi hanya direbus saja, itu tentunya nggak enak buat kita. Tapi sehat yang mana, Bapak Ibu? Sehat yang mana? Sehat yang hanya direbus biasa kan? Tetapi nafsu kita pasti akan memilih yang enak. Dan itulah yang saya katakan tadi, pilihlah sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu kita. Ayat ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, kalaulah ada syariat yang Allah tentukan dalam kehidupan kita, maka pilih yang tidak disukai nafsu kita. Ini ada kisah nyata dari Imam Ahmad. Imam Ahmad itu, Bapak Ibu, menikahnya kan terlambat. Jadi karena konsentrasinya beliau di dalam ilmu dan dakwah, akhirnya menjadikan beliau ulama besar, menjadikan beliau adalah ahli ilmu yang sangat alim, paham betul tentang masalah fikih, dan akhirnya Imam Ahmad itu kan telat menikah. Dan ketika pengen menikah disampaikan kepada bibinya senang banget. Akhirnya Ahmad mau menikah. Akhirnya Ahmad mau menikah karena dikira Imam Ahmad itu nggak mau menikah karena usianya sudah menikah itu kalau kita baca sirahnya itu sudah di atas umur 40 tahun. Jadi kalau laki-laki sudah di atas umur 40 tahun kan nggak menikah itu kan terlambat gitu, terlambat menikah. Maka bibinya senang banget ketika Imam Ahmad itu ngomong pengen menikah. Akhirnya bibinya senang, disampaikan, di sana ada rumah, di sana ada sebuah keluarga, di situ ada 2 anak perempuan yang dua anak perempuan. Tolong pilihkan buat saya mana yang lebih baik. Bibi datang ke rumahnya, kemudian nanya bagaimana karakter 2 perempuan itu, kemudian tolong informasikan ke saya, tolong beritahu ke saya. Kemudian bibinya pergi ke rumah keluarga itu. Bibinya pergi ke rumah keluarga itu mendapatkan informasi dari 2 wanita itu. Kemudian bibinya kembali kepada Imam Ahmad dan dikabarkan, ada 2 wanita, betul apa yang kamu sampaikan wahai Ahmad. Yang pertama itu wanitanya cantik, dia sering dipuji, menjadi pujaan. Kemudian memang parasnya cantik. Yang kedua, parasnya tidak begitu cantik, tapi dia wanita yang taat, wanita yang solihah. Kalau Pak Fatullah ditanya milih yang mana, Bapak? Kalau Pak Fatullah milih yang pertama atau yang kedua? Kalau ngikutin nafsunya?
Kalau kita ngikutin nafsunya pasti milih yang milih yang cantik, ya kan? Imam Iya. Ahmad sama. Kalau ngikutin nafsunya, milih yang pertama. Tapi apa yang disampaikan kepada bibinya? Imam Ahmad memilih yang kedua. Yang tidak begitu cantik, tapi dia wanita yang taat dan wanita yang solihah. Dan apa yang disampaikan setelah 20 tahun menikah Imam Ahmad? Saya tidak pernah menjumpai istri saya satu kata pun yang membuat saya marah. Apa yang dipilih Imam Ahmad? Yang bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Apapun yang kita pilih yang bertolak belakang dengan hawa nafsu kita, pasti akan menjadikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena setiap yang mengikuti hawa nafsu, maka keburukan akan hadir di dalam kehidupannya. Itu yang bisa kita pelajari. Sebagaimana orang Yahudi tadi, ketika syariat itu diturunkan, ketika Al-Quran itu diturunkan dan mereka itu masih menantang Rasulullah SAW, maka disampaikan oleh Allah, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau jika mereka tidak menerima tantanganmu, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti nafsu mereka. Mereka hanya memilih syariat yang mudah dilakukan oleh mereka. Mereka hanya memilih syariat yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka saja. Dan itu akan mendapatkan pasti ujungnya adalah keburukan. Siapapun yang menentang syariatnya Allah, siapapun yang menentang syariatnya Rasulullah SAW, maka pasti ada keburukan di dalamnya. Dan siapapun yang tidak mengikuti hawa nafsunya, maka pasti ujungnya kebaikan itu pasti akan datang di dalam kehidupannya. Itu kaidah yang ke-15 yang kita pelajari. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Semoga bisa dipahami ya. Yang penting kita tahu poin besarnya dari kaidah ini. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu dari kaidah yang ke-16. Kaidah dari yang ke-16 adalah kaidah yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 100. Al-Maidah ayat 100. Minta tolong dibaca lengkapnya, artinya saja. Pak Fatullah boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Shadaqallahul azim. Jazakallah khair Pak Fatullah sudah dibacakan artinya. Ayat ini di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-100 menceritakan kepada kita dan memberikan kaidah di dalam kehidupan kita. Yang buruk, yang baik itu tidak akan bisa bercampur. Artinya apa? Allah menciptakan kebaikan dan Allah menciptakan keburukan itu pasti tidak sama. Pasti tidak sama. Allah itu tidak pernah menggabungkan antara yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk. Yang baik pasti baik, tapi yang buruk pasti tentunya sudahlah buruk. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, tidak akan pernah sama kebaikan dengan keburukan. Meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu. Makanya dilanjutkan dengan kalau kaidahnya dibaca lengkap, qul la yastawil habisu wat thayyib walau a'jaba kasratul habis. Katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya yang buruk itu pasti buruk, meskipun yang buruk itu menarik hatimu, atau yang buruk itu aksarul habis, artinya banyak kebaikan untukmu. Artinya banyak kebaikan untukmu. Kaidah ini disampaikan di dalam kehidupan kita untuk memberikan pelajaran dari setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Belum tentu yang buruk, yang baik yang hadir di dalam kehidupan kita itu walaupun menarik hati kita, walaupun banyak kebaikan di dalamnya, itu memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah itu tidak pernah menyampurkan yang baik dengan yang buruk. Makanya di sini disampaikan jelas antara yang baik dan yang buruk itu Allah pisahkan. Ayat ini, kaidah ini mengajarkan kita beberapa poin yang bisa kita bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ayat ini mengajarkan kepada kita salah satunya adalah kaidah atau
perkara yang bisa kita ambil untuk menjadi rule di dalam kehidupan kita adalah tentang bagaimana perkara yang baik yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita dari makanan. Artinya apa? Artinya Allah itu banyak menyampaikan di dalam Al-Quran, maka makanlah yang baik. Maka makanlah yang baik, yang halalan, halalan thayyiban. Dan itu sering kali diulang di dalam Al-Quran. Kenapa Allah sering mengulang di dalam Al-Quran tentang masalah makanan yang baik? Karena makanan yang baik itu menentukan bagaimana bukan hanya kehidupan dunia kita, tetapi bagaimana menentukan kehidupan akhirat kita. Karena hari ini Bapak Ibu kita mengerti betul, kita hidup pada zaman fitnah, di mana antara yang baik sama yang buruk itu sudah kelihatan samar, kelihatan samar. Dan Rasulullah sudah menyampaikan itu, akan tiba suatu zaman, akan tiba suatu masa di mana orang itu sudah tidak memperhatikan dari mana makanannya itu diperoleh, baik yang halal maupun yang haram. Hari ini banyak orang-orang ketika menjalani kehidupannya dari perkara makanan yang dibawa ke rumah sudah tidak memperhatikan kaidah halal dan haramnya, sudah tidak memperhatikan kaidah baik dan buruknya. Yang penting apa yang mereka dapat banyak dan bisa dibawa pulang. Justru banyak bahkan di antara kita banyak yang mengatakan yang haram saja susah kok ngomongin yang halal. Dan ini adalah perkara dan kata-kata yang sering kita dengar dengan kondisi kita hari ini, di mana kita dihadapkan pada zaman di mana tidak semua orang itu Allah mudahkan dalam mendapatkan mata pencaharian, mendapatkan penghidupan yang baik, terutama di negara kita. Banyak di antara saudara-saudara kita, mungkin kita hari ini merasakan bagaimana susahnya betul untuk mencari mata pencaharian di dalam kehidupan kita dengan kondisi keadaan dunia hari ini. Dan itu yang sudah Allah dan Rasulullah sunahkan di dalam di dalam syariatnya. Akan tiba suatu zaman orang itu sudah tidak peduli bagaimana cara mendapatkan makanan mereka, entah dari yang halal, entah dari yang haram, dan mereka sudah tidak peduli tentang halal dan haram. Makanya Rasulullah itu sampai mengatakan badirul bil amali fitanan kakita ilal mudrim wa yusbihu mu'minan ayun si kafiron ayun si mu'minan wa yusbihu hafiron yabi adinahu min arabin minad dunya. Akan datang suatu zaman Bapak Ibu di mana zaman itu adalah zaman fitnah yang sangat gelap, yang sangat pekat, di mana Rasulullah itu mensifati zaman itu seperti halnya potongan malam yang sangat gelap. Kaki ta'ilal mudlim itu potongan malam yang sangat gelap. Bapak Ibu bisa membayangkan dari hadis ini. Kalau sudah tiba zaman itu, Rasulullah sifati dengan zaman yang gelap, maka kalau kita gelap Bapak Ibu, pasti semuanya itu akan merabat. Kalau kita mati lampu di rumah, kita mau ke dapur, kita mau ke kamar, kita mau ke kamar mandi, sudah tidak ada penerangan, pasti kita meraba-raba. Makanya Rasulullah itu menggunakan diksi atau redaksi kaki ta'ilal mudlim, yaitu potongan malam yang sangat gelap. Bahkan yang paling parah di zaman itu apa? Ada di antara kalian yang pagi harinya muslim, sore harinya kafir. Sore harinya muslim, pagi harinya kafir. Artinya apa? Artinya hitungannya tidak sampai 24 jam, tidak sampai 1 hari. Pagi hari muslim, sore kafir. Sore muslim, pagi harinya kafir. Apa yang mereka lakukan? Ya bi'atinahu min aradin minad dunya. Yang mereka lakukan adalah menjual kehormatan agamanya hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Dan itu pasti terjadi dan hari ini sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Di mana hari ini kita sangat sulit meraba tentang perkara mana yang baik, perkara yang buruk. Kita kalau pengen menentukan ini baik nggak ya, ini buruk nggak ya, pasti kita hari ini meraba, ini yang baik nggak ya, ini yang buruk nggak. Kita hari ini sudah masuk kepada zaman itu. Karena apalagi tentang perkara yang makanan yang haram, ini halal nggak ya, ini haram nggak ya. Akhirnya kita meraba mana yang harusnya kita makan, mana yang harusnya tidak kita makan. Begitu juga dengan tentang perkara yang halal dan haram. Banyak di antara kita, saudara-saudara kita sudah tidak peduli hari ini. Karena apa yang dibangun oleh narasinya oleh orang-orang yang benci terhadap kehidupan orang muslim.
Karena mereka tahu betul kaidah yang diterapkan di dalam kehidupan orang yang beriman tentang masalah halal dan haram itu akan membawa kebaikan di dalamnya. Perkara yang halal, yang baik, yang akan dibawa di dalam kehidupannya akan membangun sesuatu yang baik di dalam kehidupan keluarganya. Apapun yang halal yang dibawa ke rumah itu akan membangun peradaban yang baik di dalam kehidupan orang Islam. Karena sesuatu yang baik yang dibawa pulang ke rumah itu akan memperbaiki ibadahnya, akan memperbaiki bagaimana akhlaknya, akan memperbaiki bagaimana anak dan keturunannya. Dan itu yang tidak diharapkan oleh orang yang tidak beriman, yang benci kepada kita hari ini. Makanya apa? Banyak narasi, media mainstream, banyak perkara-perkara dari produk dan segala macam yang dibangun agar kita itu sama terhadap perkara yang halal dan perkara yang haram yang kita bawa di dalam kehidupan rumah kita. Yang menjadikan kita mengerti betul kaidah ini disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-100 memberikan pemahaman kepada kita, katakanlah yang baik dan katakanlah yang buruk. Walaupun banyak kebaikan atau banyak meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu. Untuk memberikan kita pemahaman di dalam kehidupan kita yang sering kita luput di dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama adalah tentang harta atau makanan yang halal dan haram yang kita bawa di dalam keluarga kita. Yang pertama, Bapak Ibu, kenapa ini penting disampaikan di dalam kaidah ini untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa komitmen kita untuk mengikuti sunnah itu yang salah satunya adalah bagaimana kita menjaga makanan kita dari perkara yang haram. Kenapa ini penting? Sebagai bentuk kita ittiba atau mengikuti Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu memberikan pengajaran kepada kita tentang bagaimana cara menjaga makanan kita dari perkara yang haram. Karena efek dari perkara makanan yang haram itu bukan hanya di dalam kehidupan dunia, tapi sampai nanti dalam kehidupan akhirat kita. Makanya kita pernah menjumpai kisah bagaimana Rasulullah SAW menemui Hasan dan Husain yang masuk di dalam rumahnya kemudian makan kurma zakat. Kalau kita hidup di zaman kita hari ini, kita melihat anak kita makan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau sesuatu yang haram, mungkin kita akan berlaku biasa saja. Ya sudahlah, sudah masuk perut. Ya sudahlah, sudah masuk kerongkongan. Itu yang akan kita lakukan karena ini masih anak kecil, belum terkena beban hukum, belum terkena mukallaf, belum terkena beban hukum. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah tidak seperti itu. Ketika menemui Hasan dan Husain masuk ke dalam rumah beliau, kemudian makan kurma zakat, karena Rasulullah dan keturunannya itu tidak diperbolehkan makan zakat. Tetapi ketika Rasulullah itu menemui Hasan dan Husain makan dari kurma zakat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah itu memegang Hasan dan Husain kemudian melogoh mulutnya ke dalam untuk mengambil kurma itu sampai kurma itu keluar, untuk menunjukkan betapa hati-hatinya Rasulullah itu menjaga anak dan keturunannya dari perkara-perkara yang haram. Karena Rasulullah itu tahu kalau kurma ini sampai masuk ke daging mereka dan dicerna dan mengalir pada darah-darah mereka, maka saraf ketaatan itu akan padam ketika mendengar panggilan Allah. Ketika mendengar panggilan Allah. Ini pelajaran buat kita semua pada hari ini. Kalau kita menemui anak kita bandel, disuruh sholat kok nggak segera berangkat, disuruh baca Quran kok susah, kemudian disuruh taat kok susah, jangan langsung salahkan anak. Jangan langsung salahkan anak. Yang perlu kita koreksi diri kita. Apakah apa yang kita suapkan pada anak kita sudah bersih dari perkara yang haram? Jadi kalau anak kita ada panggilan sholat, tidak segera berangkat sholat, ada panggilan azan, tidak segera berangkat sholat, kemudian kita suruh, nak baca Quran, susah baca Qurannya, kemudian disuruh dalam kebaikan, susah, maka yang perlu kita koreksi adalah apa yang kita suapkan kepada anak kita. Apakah sudah memang bersih? Karena itu mempengaruhi bagaimana kehidupan kesolihan anak-anak kita. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam kehidupan kita.
Yang kedua, makanan yang haram itu berhubungan dengan kehidupan akhirat kita. Berhubungan dengan akhirat kita. Sebelum saya lanjutkan, saya tambahkan satu. Kalau kita mengambil kaidah ini Bapak Ibu dari makanan yang halal, maka sesungguhnya kita sudah membangun sepertiga sunnah. Sebelumnya kita sudah membangun sepertiga sunnah. Karena sesungguhnya sunnah itu kalau diperas, intinya cuma tiga. Kata Imam Ibnu Rajab bin Hambal. Sunnah itu kalau diperas, intinya cuma tiga. Yang pertama hadis-hadis dari Umar bin Khattab yang menceritakan tentang masalah bagaimana kita harus menjaga niat. Menjaga niat. Dari setiap ibadah kita harus kita perhatikan betul bagaimana kita menjaga hati kita, niat yang kita tanamkan ketika kita menjalankan ibadah kita. Yang kedua adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah yang berkaitan dengan perkataan kita. Janganlah kamu ngomong sesuatu kecuali ada dasarnya, kecuali ada dalilnya. Dan ini yang mengajarkan kepada kita, orang mukmin itu kalau ngomong harus ada kaidahnya, harus ada dasarnya. Itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Yang ketiga adalah hadis-hadis dari Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir itu banyak hadis yang menceritakan bagaimana kita menjaga makanan kita dari yang haram. Kalau kita sudah menjalankan yang ketiga Bapak Ibu, berarti kita sudah memegang sepertiga dari sunnah. Apalagi kita sudah memegang tiga-tiganya. Artinya apa? Artinya kalau kita menjaga niat kita sebelum kita beribadah, sebelum kita menjalankan setiap kegiatan ibadah kita memperhatikan betul bagaimana kondisi hati kita, bagaimana kita menanamnya. Kemudian yang kedua, kalau kita ngomong, itu harus benar-benar kita pilah mana yang harus kita katakan, dalilnya, dasarnya apa kalau kita mengatakan. Dan yang ketiga, kalau kita menjaga makanan kita dari perkara yang haram, artinya kita sudah menjalankan sepenuhnya sunnah. Karena sunnah itu terbangun dari tiga ini, kata Imam bin Rajab bin Hambal. Makanya itu yang menjadikan kita paham. Yang pertama tadi, komitmen kita mengikuti sunnah. Kalau kita mengambil makanan yang halal. Yang kedua, makanan yang halal itu berkaitan dengan kehidupan akhirat kita. Makanya makanan itu bukan perkara yang ringan di dalam kehidupan kita. Makanya Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran itu, makanlah kamu dengan makanan yang baik. Halalan thayyiban. Tidaklah Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu atas sedikit makanan yang dimakan. Karena apa? Di surga itu tidak mengenal yang haram. Makanya kalau hari ini kita masih menikmati yang haram, maka kita akan dijauhkan dari surga. Karena apa? Surga itu tidak mengenal makanan yang haram. Rasulullah menyampaikan, innallaha thayyibun la yuqbal illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Makanya itu yang menjadikan kita paham. Kalau dari makanan kita belajar, yang kedua, makanan itu adalah erat kaitannya kita dengan kehidupan akhirat kita. Yang ketiga, yang kedua yang perlu kita pahami dari makanan, dari kaidah ini juga bisa kita terapkan di dalam konsep dakwah kita. Di dalam konsep dakwah kita. Artinya apa? Dalam perjalanan dakwah kita, di dalam kita duduk di majelis ilmu, menyebarkan apa yang kita pahami, maka kita harus benar-benar mengatakan yang baik itu adalah yang baik, dan yang buruk itu mengatakan yang buruk, walaupun yang buruk itu banyak manfaat atau banyak manfaatnya bagimu. Dan hari ini Bapak Ibu kita sering menjumpai, semoga tidak terjadi di dalam majelis kita, sering menjumpai banyak perkara-perkara yang dicampur. Banyak perkara-perkara yang dicampur dari apa yang disampaikan. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk tujuannya hanya untuk mencari pengikut yang banyak. Hanya untuk mencari follower yang banyak. Sesungguhnya dakwah ini itu tujuan utamanya bukan untuk apa? Bukan untuk mencari pengikut yang banyak, bukan untuk mencari follower yang banyak. Hari ini fenomena yang terjadi apa? Banyak orang yang berkata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Yang penting jamaahnya senang, yang penting jamaahnya nyaman. Padahal apa yang disampaikan apa? Adalah perkara-perkara yang buruk, yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Banyak orang yang berdakwah bukan nggak boleh bercanda, tapi bercandanya justru yang dijadikan jualan. Akhirnya apa? Akhirnya yang diikuti bukan perkataan yang baiknya, tapi yang diikuti adalah candaannya. Akhirnya apa? Jamaahnya banyak, datangnya banyak, followernya banyak, bukan karena ilmu yang pengen diambil, tapi karena apa?
karena asyiknya ketika di majelis itu, di majelis ilmu itu. Nah, artinya apa? Artinya yang dicari dari niatnya bukan lagi tentang menyampaikan perkara yang mana yang baik, perkara mana yang buruk, tetapi yang disampaikan adalah tujuannya adalah mencari pengikut dan mencari follower yang banyak. Dan itu yang perlu kita pahami bersama dari kaidah ini. Kalau memang yang baik, ya sampaikan yang baik. Kalau memang yang buruk, sampaikan yang buruk. Karena antara yang baik yang buruk itu tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah bercampur. Yang baik tidak akan pernah bercampur dengan yang buruk. Yang hak tidak akan pernah bercampur dengan yang batil. Allah sudah memberikan boundaries itu. Allah sudah memberikan batas itu untuk menjadikan kita paham. Yang baik pasti ada kebaikan di dalamnya, yang buruk pasti ada keburukan di dalamnya. Makanya apa yang Allah perintahkan, kalau itu Allah perintahkan baik, pasti ada kebaikan di dalamnya. Kalau Allah perintahkan, kalau Allah larang di dalamnya buruk, pasti akan ada keburukan di dalam kehidupan kita. Ini dua contoh yang saya ambil dari kaidah ini tentang masalah makanan yang sering sudah kita lupakan di dalam kehidupan kita, dan yang kedua tentang masalah dakwah. Yang hari ini banyak orang yang menyampaikan tentang kalimat Allah bukan tentang menyampaikan mana yang baik, mana yang buruk, tetapi mana yang bisa mengambil banyak follower, mana yang bisa mengambil banyak pengikut untuk menjadikan kita paham bahwa kaidah ini memberikan kita itu kayak apa Bapak Ibu, kayak kita itu dikasih kacamata, kayak saya. Nah, kalau saya sudah agak min, kalau kacamatanya dilepas itu agak samar-samar, tapi ketika kacamata saya pakai itu jadi jelas, yang hijau lebih jelas, yang merah jelas, yang putih jelas, yang hitam jelas. Nah, kaidah ini Allah berikan di dalam kehidupan kita, itu layaknya kacamata yang saya pakai untuk memberikan semuanya itu kejelasan. Yang baik yang mana, yang merah yang mana, yang hitam mana, yang putih mana, yang boleh kita lakukan mana, yang tidak boleh kita lakukan yang mana. Itulah yang kita pelajari dari kaidah yang kedua. Kita lanjutkan kaidah yang terakhir yang kita pelajari dari kaidah yang ke-17. Memang singkat ya Bapak Ibu, enggak apa-apa. Satu kaidah sekitar 15-20 menit, tapi semoga menjadikan kita mengerti betul garis besar dan benang merah yang ingin Allah sampaikan dari setiap kaidah ini. Kaidah yang ketiga yang kita bahas hari ini yaitu kaidah yang ke-17 yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Qasas ayat 20, ayat 26. Inna khaira minastajartal qawiyul amin. Inna khaira manistajartal qawiyul amin. Minta tolong dibaca ayatnya lengkap. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Ya, jazakallah khair Pak Fatullah, sudah dibacakan lengkap surat Al-Qasas 26. Surat ini menceritakan apa Bapak Ibu? Menceritakan dua putrinya Nabi Su'aib ketika memberikan saran kepada Nabi Su'aib ayahnya. Sesungguhnya Musa, ini menceritakan tentang Nabi Musa, sesungguhnya wahai bapakku, ambillah ia Musa sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja pada kita adalah orang yang kuat dan dipercaya. Qawiyul amin, qawi itu kuat, amin itu adalah amanah yang bisa dipercaya. Apa kaidah yang bisa kita terapkan Bapak Ibu dalam kehidupan kita pada hari ini? Kaidah ini ketika kita terapkan di dalam kehidupan kita akan menyentuh banyak sisi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita, salah satunya yang bisa kita terapkan adalah ketika kita memilih pemimpin Bapak Ibu. Ketika kita memilih pemimpin. Ketika kita memilih pemimpin itu bukan hanya pemimpin negara, tetapi pemimpin dalam setiap organisasi, setiap perkumpulan, dan pemimpin di antara kita, pemimpin keluarga, terus pemimpin mungkin pemimpin yayasan, pemimpin organisasi, pemimpin perkumpulan, atau bahkan pemimpin
yang lebih luas lagi, bisa pemimpin warga, RT, RW, kemudian camat, kemudian bupati, wali kota, kemudian gubernur sampai presiden. Ayat ini bisa diterapkan. Salah satu aplikasinya adalah ketika kita memilih pemimpin. Artinya apa? Kalau kita memilih pemimpin, Bapak Ibu, pilihlah yang qawi. Qawi itu kuat. Kemudian amin. Amin itu yang amanah. Qawi itu artinya kuat, bukan berarti hanya fisiknya yang kuat. Kuat itu artinya apa? Kuat pendapatnya dan dia tegas di dalam menentukan sikap. Tentunya tegas di dalam menemukan sikap adalah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan di dalam kehidupan kita. Artinya setiap keputusannya tegas, bukan hanya bukan hanya tegas, bukan hanya kuat fisiknya, tetapi tegas di dalam sifat, di dalam sikapnya. Kenapa pemimpin itu penting memiliki dua sifat ini? Karena banyak di antara kisah-kisah yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu menceritakan bagaimana orang-orang malaikat bahkan dan nabi kita itu diceritakan bahwa mereka adalah pemimpin yang kuat dan amanah. Di dalam salah satu ayat Allah itu menceritakan bagaimana Allah mensifati malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah Ruhul Amin, pemimpinnya para malaikat. Dan Allah itu mensifati malaikat Jibril itu sebagai Al-Qawi Al-Amin. Artinya apa? Malaikat Jibril itu adalah Al-Qawi, dia adalah malaikat yang sangat kuat dan Al-Amin. Al-Amin itu artinya amanah. Apa yang bisa kita pelajari dari malaikat Jibril? Malaikat Jibril adalah malaikat kekasihnya Allah, malaikat pemimpin di antara ribuan para malaikat, makhluk yang paling mulia di antara penduduk langit. Dan Allah mensifati malaikat Jibril dengan Al-Qawi Al-Amin, yaitu malaikat yang sangat kuat dan malaikat yang mengemban amanah, yang sangat memegang amanah. Salah satu yang bisa kita pelajari juga dari kisahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu juga disifati oleh Allah itu apa? Al-Qawi Al-Amin, pemimpin yang sangat kuat, bukan hanya dari fisiknya, tetapi juga dari tegas dari sikapnya, dari keputusannya. Juga pemimpin yang sangat amanah, yang sangat memegang amanah yang Allah turunkan di dalam kehidupannya. Orang kalau sudah diuji dengan harta, biasanya dia akan lepas dari amanah, akan mengikuti hawa nafsunya. Tapi Sulaiman enggak. Nabi Sulaiman ketika meminta kepada Allah diberikan kerajaan, yang kerajaan itu tidak akan dimiliki nabi-nabi sebelumnya dan nabi setelahnya, tapi tidak menjadikan Nabi Sulaiman itu apa? Tidak memegang amanah yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Ketika diluaskan hartanya, dibesarkan kerajaannya, dan kerajaan itu tidak dimiliki nabi sebelumnya dan nabi setelahnya, tidak menjadikan Nabi Sulaiman itu lepas dari amanah atau ingkar dari amanah yang Allah titipkan di dalam kehidupannya. Maka Nabi Sulaiman itu disifati dengan Al-Qawi Al-Amin. Dan kita bisa belajar dari Al-Qawi Al-Amin itu kita bisa belajar dari mana Rasulullah itu menentukan sikap menentukan siapa yang akan memimpin kepada perang-perang yang terjadi di antara kaum muslimin. Al-Qawi Al-Amin itu bukan berarti Al-Qawi itu bukan hanya kuat tapi juga tegas. Bukan hanya solihnya saja yang diukur, bukan hanya kekuatan fisiknya. Kalau kita belajar sirah dan kita belajar beberapa peperangan yang terjadi kepada kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, maka yang dijadikan dan ditunjuk jadi pemimpin perang itu salah satunya adalah Amr bin As. Padahal pada waktu itu ada Abu Bakar, padahal pada waktu itu ada Umar bin Khattab. Rasulullah tidak menetapkan kriteria hanya kesolihan saja dan amanah, tetapi Rasulullah itu menetapkan Al-Qawi Al-Amin. Kalau Rasulullah pengen menetapkan, kalau hanya mengikuti kesolihan, mengikuti hawa nafsunya, maka mengikuti akalnya, maka pasti akan Abu Bakar. Karena setelah Rasulullah itu yang pantas memimpin, bahkan menjadi jenderal perang adalah Abu Bakar. Begitu juga dengan Umar.
Begitu kita mengetahui bagaimana kuatnya Umar, bagaimana amanahnya Umar, tapi yang dipilih oleh Rasulullah menjadi jenderal perang itu bukan Abu Bakar, tapi bukan juga Umar bin Khattab, tetapi yang dipilih salah satunya yang menjadi pemimpin perang itu adalah Amr bin As. Karena Amr bin As itu memenuhi kriteria Al-Qawi Al-Amin sebagai pemimpin dan jenderal perang. Dia cerdas, tangkap, kemudian strategi perangnya diakui para sahabat, kemudian juga fisiknya kuat, kemudian Amr bin As itu adalah orang yang sangat amanah, orang yang sangat amanah di dalam kehidupan para sahabat. Kalau kita belajar dan kita mengetahui dari kaidah ini ketika kita menetapkan pemimpin Bapak Ibu, maka yang perlu kita perhatikan bagaimana pemimpin itu benar-benar mempunyai sifat amanah, mempunyai sifat yang kuat di dalam kehidupannya dan sangat memegang amanah di dalam kehidupannya. Kalau kita punya pasangan, kalau kita sudah terlambat ya Bapak Ibu, tetapi yang kita harapkan dari suami kita, dia punya sifat qawi dan amin, punya kekuatan, kebijaksanaan di dalam menentukan sikap dan di dalam amanah yang dititipkan oleh Allah. Artinya amanah itu pasti akan menjaga kemuliaan istrinya. Cara menjaga kemuliaan istrinya itu bukan hanya diberikan harta dan perhiasan, tetapi ketika istrinya tidak memenuhi syariatnya Allah, maka dia akan meluruskan istrinya, akan mengingatkan istrinya. Itu mana amanah. Amanah itu bukan hanya tentang urusan sandang pangan dan harta, tetapi bagaimana amanah itu kalau kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita, maka seorang pemimpin di dalam rumah tangga bukan hanya kuat secara fisiknya, tetapi juga kuat bagaimana kebijaksanaannya dalam menentukan keputusan rumah tangga, ditegakkan betul bagaimana qawamnya di dalam kehidupan rumah. Kalau istrinya salah, maka apa yang dikatakan tidak melukai istrinya, tidak menyakiti istrinya, tapi tetap tegas keputusan yang diambil. Ketika dia menjadi kepala keluarga, maka dia amanah. Amanahnya apa? Memuliakan istrinya. Memuliakan istrinya bukan tentang masalah makanan, bukan tentang hanya masalah tempat, bukan hanya masalah sandang, pangan, dan papannya, tapi bagaimana menjaga amanah ini, kemuliaan dari seorang istrinya itu untuk membimbing dia agar bisa bersama-sama masuk surga. Ketika salah diingatkan, ketika keluar rumah dapat jilbab diingatkan, tutup auratmu, ketika sholatnya terlambat diingatkan, sudah waktunya azan, itu namanya menjaga amanah yang dititipkan. Kalau kita beranjak kepada pemimpinan yang lebih tinggi pun sama. Setiap pemimpin di dalam lingkungan kita, baik itu organisasi, baik itu yayasan, baik itu perkumpulan yang lebih besar, bahkan dalam kehidupan kota, kemudian kabupaten, kota, provinsi, dan negara, maka kita berharap pemimpin-pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin-pemimpin yang punya sifat al-qawi al-amin. Karena kaidah ini ditetapkan oleh Allah dari kisahnya Nabi Musa, maka pasti ada kebaikan di dalamnya. Ketika Allah itu menetapkan kaidah ini di dalam kehidupan kita. Ketika kita memilih pemimpin di dalam keluarga, di dalam organisasi, di dalam yayasan yang mempunyai sifat qawi al-amin, dia kuat di dalam fisiknya, dia kuat di dalam keputusannya, maka pasti akan ada kebaikan yang dicetuskan, pasti ada kebaikan yang Allah berikan di dalam kehidupan pemimpin itu dan di dalam kehidupan organisasi. Kalau kita terapkan Bapak Ibu, ketika kita berjalan di jalan Allah, jihad fisabilillah ini, ketika kita berdakwah, ketika duduk di majelis ilmu, maka apa? Kita carilah yang bisa membimbing kita di dalam ilmu itu punya sifat yang tegas, punya sifat qawi, yaitu tegas di dalam sifatnya, yang mampu mengatakan yang benar-benar, mampu yang mengatakan salah ya salah. Dari kaidah yang pertama tadi, jangan sampai ketika kita berdakwah, ketika kita mencari yang membimbing kita, yang memimpin kita di dalam dakwah, maka dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Yang penting senanglah jawaban saya, walaupun keluar dari kaidahnya. Yang dicari adalah ketika apa yang dibimbingnya itu senang saja,
Yang penting nyaman, yang penting senang, kemudian tidak memperhatikan bagaimana ketegasan dia ketika ini yang hak, ini yang batil, ini yang boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Maka dalam proses dakwah ini, maka carilah pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan keputusan bagaimana keputusan yang bukan hanya keputusan yang hanya menyenangkan banyak orang, tetapi keputusan yang al-qawi. Al-qawi itu tegas sikapnya antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Kemudian juga tentang masalah amanahnya, al-aminnya. Bagaimana dia bisa mengemban tugasnya, menjalankan tugasnya dengan baik, dengan amanah, tidak berkhianat terhadap apa yang sudah dititipkan dari amanah yang sudah dititipkan kepadanya. Dan itulah yang menjadikan kita paham Allah memberikan kaidah di dalam Al-Quran di kaidah yang ke-17 ini untuk memberikan kita rule di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan ketika kita memilih pemimpin, tentukanlah bahwa pastikan bahwa pemimpin itu punya sifat al-qawi al-amin, yaitu kuat dan amanah ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Begitupun juga di dalam jalan dakwah fisabilillah ini. Maka itu yang bisa kita pelajari Bapak Ibu dari 3 kaidah pada pagi hari ini. Kaidah yang pertama tadi berbicara tentang kaidah yang ke-15 nih. Kaidah yang ke-15, fa'ilam yastajibu laka fa'lam annama tattabi'una ahwa'ahum. Sesungguhnya ketika kita tidak menjawab tantanganmu, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya hanya mengikuti hawa nafsu. Jangan sampai apa yang kita ambil di dalam keputusan kita tidak berdasarkan syariat yang sudah Allah tentukan di dalam kehidupan kita, tetapi hanya mengikuti hawa nafsu kita. Kaidah yang ke-16, kita belajar bagaimana yang baik dan yang buruk tidaklah pernah sama. Qul la yastawil khabisu wat thayyibah walau a'jabu kasratul khabis. Walaupun di dalam keburukan itu banyak manfaat yang dapat engkau peroleh. Yang ketiga, bagaimana kita menentukan sikap di dalam kehidupan kita untuk memilih pemimpin kita, siapa yang paling baik di antara kita, yaitu yang al-qawi al-amin, yang mempunyai kekuatan dan dia amanah di dalam menjalankan tugasnya. Barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga yang dalam kehidupan bagaimana kaidah-kaidah yang sudah kita sampaikan dan sudah kita pelajari bersama, semoga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dari kaidah yang pertama sudah kita pelajari sampai kaidah yang ke-17 di hari yang ke-6. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan sisanya. Separuh saja berarti belum, ya. Separuh saja belum. Separuhnya kan berarti 25, sekarang baru sampai 17. Dan masih panjang perjalanan kita. Dan mintalah kepada Allah kita diberikan kekuatan. Jalan yang panjang ini Allah berikan kekuatan kaki kita, kesabaran kita, duduknya kita di majelis ilmu untuk menuntaskan satu kitab 50 kaidah penting di dalam kehidupan untuk jiwa dan kehidupan kita. Barakallahu fiik.